Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Iqbalul Hanif, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Tasawuf. Teman-teman, saya di sini akan membahas tentang seorang tokoh Islam yang cukup termasyhur pada masanya, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Mari simak penjelasan berikut ini. Ya, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu biografi Nuruddin Ar-Roniri. Nama lengkap beliau adalah Nur ad-Din Muhammad ibnu Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Ar-Roniri. Disebut Ar-Roniri karena beliau dilahirkan di daerah Ronir atau Render yang terletak dekat Gujarat, India, sebuah kota di pantai Gujarat. Beliau dilahirkan sekitar pertengahan kedua abad 16 Masehi. Diperkirakan kedatangannya di Aceh tidak mendapat sambutan dengan baik oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 Masehi. Ia hidup di Aceh selama 7 tahun sebagai alim, mufti, dan penulis produktif yang menentang doktrin wujudiyah yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Nuruddin Ar-Roniri dikenal sebagai seorang syekh dalam Thariqat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Rifai. Ia berguru pada beberapa ulama terkemuka seperti Sayyid Umar, Abu Hafsah, Abdullah Basyaiban yang merupakan seorang khalifah Thariqah di India, dan Sayyid Abdurrahman Tajuddin yang mengajari beliau Thariqah Rifaiyah. Ia ditunjuk oleh Basyaiban sebagai khalifah dalam Thariqat Rifaiyah karena rasa tanggung jawab yang sudah ada dan melekat pada dirinya. Ia pun diutus untuk menyebarkan di wilayah Melayu Indonesia, melakukan perjalanan keilmuan ke berbagai wilayah seperti Tarim, Hadramaut, Makkah, Aceh, dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ajaran Syekh Ar-Roniri ini bisa diterima oleh Kesultanan ataupun masyarakat Aceh pada saat itu? Jadi sepeninggal dari Sultan Iskandar Muda dan juga Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Ar-Roniri ini kembali lagi ke Aceh, di mana sebelumnya beliau pergi ke daerah Pahang karena memang ajarannya tidak diterima. Namun sepeninggal Syekh Iskandar Muda dan juga Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, beliau kembali lagi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Sani yang merupakan menantu dari Sultan Iskandar Muda. Nah, tak hanya itu, dakwah dari Syekh Ar-Roniri ini begitu didukung oleh Sultan Iskandar Sani dan juga diberikan hak istimewa untuk tinggal di istana dan juga mendapat jaminan keamanan ketika berdakwah. Kemudian lambat laun beliau diangkat sebagai Syekh Al-Islam karena kontribusinya memberikan banyak karya kepada Kesultanan Aceh pada saat itu, menggantikan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Di sisi lain, beliau ternyata bukan hanya seorang intelektual muslim ataupun penganut paham tasawuf, namun beliau juga diangkat sebagai seorang mufti dari Thariqat Ar-Rifaiyah. Kemudian juga beliau memiliki silsilah lain pada Thariqat Al-Qadiriyah dan juga Arbaniyah. Selanjutnya adalah karya terkenal Syekh Nuruddin Ar-Roniri. Yang pertama ada Lataif Al-Asrar, sebuah kitab berbahasa Melayu yang membahas tentang ilmu tasawuf. Yang kedua ada Nubdhah fi Da'wah Azil Ma'a Sahibi yang berisi soal jawab mengenai kesesatan ajaran wujudiyah. Yang ketiga ada Asral Al-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh wa Ar-Rahman, sebuah kitab berbahasa Melayu dan Arab yang membahas manusia, terutama mengenai roh, sifat, hakikatnya, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat ada Hil Azil, sebuah kitab berbahasa Melayu yang bersifat polemik tentang kebatilan ajaran wujudiyah.
Ya, sebenarnya bukan hanya 4 karya tersebut yang dihasilkan oleh Syekh Ar-Roniri, namun banyak sekali karya yang telah dihasilkan. Ada sekitar 30 lebih yang terkenal. Namun yang paling muncul adalah karyanya tentang tanya jawab soal paham wujudiyah, penentangan beliau dengan paham wujudiyah. Kemudian memasuki pembahasan inti, yaitu pemikiran Nuruddin Ar-Roniri. Yang pertama, pemikirannya adalah mengenai Tuhan. Ia menyatukan paham mutakallimin dan para sufi. Salah satunya adalah tokoh ulama Islam Ibnu Arabi. Ia beranggapan bahwa wujud Allah dan alam esa, yang berarti bahwa alam ini tidak ada atau alam ini berbeda atau bersatu dengan Allah. Singkatnya yaitu bahwa alam ini merupakan tajalli Allah atau penampakan dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua, tentang alam. Ia beranggapan bahwa alam ini diciptakan Allah melalui tajallinya. Ia menolak teori al-faid emanasi yang dikemukakan Ibnu Arabi, bahwa dari wujud Tuhan memancarkan alam semesta, karena akan membawa kepada pengakuan bahwa alam ini qadim terdahulu, sehingga dapat jatuh kepada kemusyrikan. Terjadi melalui tafakur Tuhan tentang dirinya adalah ilmu tentang dirinya, dan ilmu itu Allah daya al-qudrah yang menciptakan segala sesuatu, alam dan falak. Menurutnya merupakan wadah tajalli adalah asma dan sifat Allah dalam bentuk yang nyata. Sifat ilmu bertajalli pada alam akal. Nama Ar-Rahman bertajalli pada arsy, nama Rahim bertajalli pada kursi, nama Razik bertajalli pada falak ketujuh, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tentang manusia. Ar-Roniri beranggapan bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di dunia ini, merupakan khalifah Allah bumi yang dijadikan sesuai dengan citranya, karena ia merupakan mahdzor, tempat kenyataan asma dan sifat Allah paling lengkap dan menyeluruh. Konsep insan kamil pada dasarnya hampir sama dengan apa yang telah digariskan Ibnu Arabi. Kemudian yang keempat, wujudiyah. Inti ajaran wujudiyah menurut Ar-Roniri berpusat pada wahdat al-wujud, kesatuan wujud, yang disalahartikan kaum wujudiyah dengan arti serupa atau sama dengan Tuhan. Hubungan syariat dan hakikat juga. Pemisahan antara syariat dan hakikat menurut Ar-Roniri merupakan sesuatu yang tidak benar kelihatannya. Ar-Roniri sangat menekankan syariat sebagai landasan esensial dalam tasawuf. Yang cukup disoroti dari pemikiran Ar-Roniri tadi adalah mengenai wahdatul wujud, di mana wahdatul wujud adalah pemahaman tentang ketuhanan, di mana alam dan juga Tuhan itu berbeda. Alam adalah tajalli dari Tuhan, itu menurut pemikiran Syekh Ar-Roniri. Nah, sedangkan bagi penganut wujudiyah, ketika mereka melihat pohon, mereka akan mengatakan di dalam pohon itu ada konsep tentang ketuhanan, ada aspek ketuhanan seperti itu. Nah, kemudian ketika panteisme mengatakan alam adalah Tuhan dan Tuhan adalah alam, ketika mereka melihat pohon, sebuah pohon, maka mereka akan mengatakan pohon itu adalah Tuhan. Cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.